siang Bapak Ibu yang Ananda dan juga teman-teman yang sudah hadir. Selamat datang di ruang diskusi kelompok kami, kelompok 2 yang beranggotakan 10 orang. Pada diskusi kali ini kita akan membahas karya yang berjudul Gadis Terkungkung, yaitu dengan komposer Ilyas. Di sini kita akan mendiskusikan karya tersebut dan di dalam kelompok ini ada 10 orang tentunya, dan Ilyas sebagai pemateri dan juga Flora dan Pia sebagai pemantik, lalu ada Natulen dan lain sebagainya, ada yang memberi tanggapan. Langsung saja mungkin dalam inti kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Tentunya di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan diskusi kita. Mungkin langsung saja saya alihkan ke pemantik untuk memulai acara. Terima kasih. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, aku Destiana Purmasari di sini sebagai pemantik diskusi yang akan kami laksanakan dari kelompok 2 begitu. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sedikit menjelaskan bahwasanya Indonesia itu dikenal gitu sebagai negara yang akan kaya keberagaman budayanya begitu. Termasuk dalam bidang seni musiknya tersendiri begitu, dan di setiap daerah itu memiliki ciri khas musik tradisinya masing-masing. Dan di sini musik tradisi bukan hanya berfungsi sebagai estetika musik, tapi juga berfungsi sebagai untuk menyampaikan filosofi makna-makna dari kehidupan bermasyarakat, begitu. Dan itu menjadi salah satu identitas yang kuat bagi Indonesia begitu, bahwasannya kebudayaan khususnya di bidang musik itu kita sangat bisa dibilang sangat kaya gitu dalam musik tradisinya begitu. Nah, salah satu daerah yang ada di Sumatera Selatan khususnya itu ada musik ciri khas tersendiri begitu. Musik ini menggambarkan kehidupan masyarakat setempat dan memiliki filosofi tersendiri di dalam masyarakat Sumatera Selatan itu begitu, dengan judul musik yaitu Gadis Terkungkung. Nah, Gadis Terkungkung ini, karya musik ini yang akan kita bahas bersama-sama di sini teman-teman gitu. Dan nanti diharapkan akan ada diskusi dan pertanyaan-pertanyaan lainnya begitu. Nah, sedikit informasi, Gadis Terkungkung ini menggunakan bahasa dari Sumatera Selatan yang artinya yaitu gadis yang terkurung gitu. Dan kenapa akhirnya kita mengangkat musik ini? Karena di musik ini itu memiliki isu bahwasannya anak pertama atau anak gadis pertama itu diharuskan tinggal di rumah, tidak boleh pergi dari rumah. Dan akhirnya kenapa kita mengangkat ini? Timbul pertanyaan begitu, kenapa sih anak pertama ini harus berada di rumah, kenapa tidak anak kedua? Dan itu nanti akan kita bahas bersama-sama begitu. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Ilyas dan rekan-rekan lainnya. Baik, izin sebelumnya, sini saya akan mendiskusikan kepada teman-teman semuanya tentang karya saya yang berjudul Gadis Terkungkung. Jadi Gadis Terkungkung ini yang berarti tadi gadis terkurung. Gadis terkurung di sini berarti gadis ini terkurung dengan adat, dengan peraturan dari adat Semende ataupun suku yang berada di Sumatera Selatan. Jadi ada yang namanya itu Tugu Tubang. Di sana itu Tugu Tubang itu diambil dari kata penunggu rumah. Jadi artinya penunggu rumah. Kenapa demikian? Karena pada zaman dahulu
itu anak pertama perempuan itu istilahnya diratukan lah oleh keluarganya, tidak dimanja-manja lah oleh kedua orang tuanya. Seperti harta warisan diberikan kepada anak perempuan pertama seperti itu. Nah kemudian tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh anak perempuan pertama tersebut atau tunggu tumbang itu, dia harus menjaga orang tuanya, menunggu rumah tersebut atau harta warisan tersebut sampai ia meninggal gitu. Jadi maupun dia sudah menikah maupun sudah lulus sekolah ataupun kemana-mana, dia tidak boleh pergi. Maksud arti dari menunggu rumah ini, dia tidak boleh pergi jauh dari lingkungan rumah itu. Maksudnya kalau keluar beli ke warung nggak apa, mana-mana nggak apa. Tapi kalau untuk merantau itu tidak boleh. Jadi dia harus menjaga orang tuanya, maupun sudah menikah juga harus menjaga orang tuanya. Nah kemudian menarik ya sebenarnya. Dan ya sebenarnya aku juga tuh bisa dibilang di adatku, karena aku dari Sumatera Selatan juga ya, dan sukuku kebetulan suku Sunda juga, dan kebetulan aku pun anak pertama yang bisa disebut dengan tunggu tumbang gitu kan. Dan sebenarnya kalau dari keluarga aku sendiri, kalau untuk adat istiadat itu masih menjalankan, cuma tidak terlalu kental atau tidak terlalu kuat gitu ya. Nah mungkin kalau misalkannya kita tidak menjalankan adat istiadat tersebut, semisal kita sebagai anak pertama kita meninggalkan rumah, mungkin merantau jauh, meninggalkan kedua orang tua, itu bagaimana kalau dari segi budayanya begitu kan? Mungkin bisa dijawab. Mungkin untuk itu kalau saya bertanya langsung kepada tokoh adatnya kemarin itu, untuk perempuan ataupun tunggu tumbang yang memang sudah kental adatnya itu, ketika dia meninggalkan rumah ataupun membantah peraturan tersebut, bisa disebutkan kalau dia itu anak durhaka ataupun apa sih namanya, celaka lah ibaratnya. Tapi itu menurut adatnya. Kalau menurut peraturan agama tidak bisa bilang kayak gitu, karena itu cuma menurut adatnya. Oke, terima kasih Ilyas untuk pemaparan karyanya yang sudah dijelaskan. Mungkin sesi selanjutnya yaitu memberikan tanggapan untuk rekan-rekan yang lain, mungkin menguatkan apa yang sudah Ilyas deskripsikan, mungkin begitu. Mungkin bisa dimulai dari Reki, bisa diberi tanggapan, Mas. Jadi sebelum saya ngasih tanggapan, mungkin kan ini kan berupa sinopsis nih yang baru disampaikan. Mungkin kenapa dia tadi anak pertama nggak boleh keluar dari rumah, apa sih kebutuhan ya. Nah itu belum boleh sampaikan tuh, kenapa itu cuma anak pertama, kenapa anak kedua, sedangkan itu apakah anak pertama wanita aja, apakah yang lelaki tidak, seperti itu. Mungkin sebelum kita lanjut ke karyanya, sinopsisnya kita kelarin dulu deh. Oke, untuk kenapa dia itu anak perempuan pertama aja dan anak laki-laki itu, nah kalau untuk anak laki-laki itu dia ada lagi yang namanya payung jurai. Jadi payung jurai ini lebih di atas dari tunggu tumbang. Tapi kalau payung jurai tersebut, dia boleh meninggalkan rumah tersebut, tapi ketika orang tuanya meninggal, adik-adiknya ataupun adik sepupu dia itu yang menanggung itu payung jurai, begitu. Beda hal dengan tunggu tumbang. Tunggu tumbang itu hanya tugasnya mengurusi orang tua dan rumah tersebut. Nah, dan kenapa itu hanya anak pertama perempuan? Karena anak pertama perempuan itu ibaratnya bisa dibilang leader dari anak perempuan lah. Setelahnya anak kedua, anak ketiga itu tidak perlu lagi tunggu tumbang karena sudah ada tunggu tumbangnya. Jadi tanggung jawab adik-adik perempuan itu sudah pindah ke payung jurai tersebut, yang anak laki-laki pertama. Gitu. Mungkin kan mungkin terdapat salah satu keluarga yang bukan hanya satu nih wanita, yang dimana
bisa jadi mungkin dari 3 anak di dalam rumah tersebut tuh wanita semua nih. Kita tidak tahu, mungkin ada salah satu keluarga yang memiliki anak wanita pertama itu dia meninggal atau gimana, kondisi ini kita nggak tahu. Itu gimana tuh cara, mungkin itu gimana menurut adat di sana untuk menggantikan, atau emang anak pertama perempuan ini tidak bisa digantikan di posisi tersebut? Kalau untuk posisi tubang itu sebenarnya tidak bisa digantikan, tidak bisa digantikan karena mungkin karena udah dari sananya seperti itu ya. Tapi menurut kebiasaan orang di sana, misalnya kalau misalnya anak perempuan pertama itu meninggal, seharusnya itu boleh digantikan dengan anak selanjutnya, perempuan selanjutnya. Tapi kalaupun anak perempuan kedua itu tidak bisa atau tidak menyanggupi, boleh, tidak apa-apa. Sudah? Oke, terima kasih untuk Reki yang sudah menanggapi dan juga Julius yang sudah memberi tanggapan balik terhadap Reki. Dan tadi kita sudah membahas tentang deskripsi apa itu tubang ya. Nah, lalu ini kan diangkat sebagai karya ya. Itu bagaimana? Iya. Oke, untuk penyajian yang saya bawakan ataupun yang saya deskripsikan itu saya mengambil lirik dari seorang tugu tubang, yaitu yang lebih tepatnya bibi saya sendiri, Pak. Nah, teman-teman, jadi bibi saya itu tugu tubang lah. Nah, kemudian dia membuat lirik ataupun sebuah pantun syair lah, pantun syair. Kemudian saya sajikan dengan iringan gitar tunggal, karena gitar tunggal ini menjadi musik ciri khas dari daerah Sumatera Selatan ataupun daerah Semende, begitu. Kemudian saya tambahkan dengan alat musik rebana, karena rebana juga termasuk alat pengiring ketika acara nikah-nikahan ataupun acara arak-arakan seperti itu. Nah, untuk isi dari musik tersebut saya menjadikan 3 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan dengan intro ataupun petikan pembuka. Kemudian di petikan pembuka itu saya isi dengan namanya bekendun. Bekendun itu ibaratnya kata pembuka saat daerah sana itu akan menyampaikan pantun ataupun syair. Jadi sebelum menyampaikan syair itu berkendun dulu. Setelah itu dilanjut dengan lirik yang pertama ataupun bagian yang kedua. Bagian kedua itu lirik. Kemudian setelah lirik itu saya masukkan sedikit tuti-tuti ataupun musik yang mulai mencekam untuk menggambarkan suasana hati si gadis tekungkung ini, yang bagaimana dia tuh resah, gelisah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa menggapai cita-citanya seperti itu. Kemudian lanjut ke lirik kedua, kemudian kembali ke tuti lagi seperti tadi, repetisi. Kemudian bagian penutup itu saya menggambarkan gadis itu menari di atas nampan. Kenapa? Karena di daerah sana itu ada namanya tari bersama panjang. Jadi tarian itu penari pentingnya itu berada di dalam nampan, jadi tidak kemana-mana, narinya di dalam situ. Kenapa? Itu menggambarkan garis terkungkung tadi. Jadi dia tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar dari nampan itu, gitu. Kemudian bagian terakhir itu penutupnya saya buat suasana yang menegangkan, suasana yang menegangkan sama repetisi. Oke, ya, menarik banget ya sebenarnya kenapa akhirnya Ilyas mengangkat karya ini gitu kan. Selain untuk memperkenalkan adat dan budaya gitu kan, Ilyas juga ingin bahwasanya orang-orang juga tahu, oh adat Semendo tuh begini loh, begitu kan, melalui karya ini begitu. Nah mungkin biar teman-teman juga lebih tahu, mungkin Ilyas bisa menyanyikan sedikit dua bait lah, beberapa ya, dan mungkin bisa setelah Ilyas menyanyikan bisa di translate
ditranslitkan lah begitu kan, supaya teman-teman juga tahu arti dari liriknya begitu. Mungkin ya. Bukan galak turun ke bumi, bukan galak turun ke bumi, nasibku malang, nasibku malang, nasibku malang, bertuah di. Nah, jadi untuk arti lirik yang pertama itu bukannya aku ingin turun ke bumi karena nasibku ini malang, begitu. Kenapa dia langsung mengecap kalau nasibnya itu malang? Karena dia terlahir sebagai tumbuh tubang. Jadi dia ngiranya, duh nggak bisa kemana-mana, nggak bisa menggapai cita-cita, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin saya ingin memberikan kesempatan lagi untuk Dava memberikan tanggapan terkait musikalitas yang sudah disampaikan tentang karya ini oleh Ilyas. Mungkin sedikit saja agar penguat. Ya, jadi untuk garapan di karya ini sendiri sebagai penguat ya tadi mungkin dari hasil diskusi bersama komposer kawan kita Ilyas, mungkin itu dikuatkan dengan instrumen-instrumen terutama di petik tunggal khas dari daerah Sumatera Selatan, dan ditambah juga ada beberapa penggalan kalimat di dalam lirik-lirik yang dibawakan oleh Ilyas itu sebagai penguat lah dari karyanya. Seperti itu. Mungkin kalau ingin tahu ya nanti bisa ditanyakan langsung dengan Ilyas. Ya ditambah juga dengan tariannya juga di atas nampan ya, itu juga mungkin sebagai penguat dari karyanya. Ditambah juga dengan pola-pola tabuhan mungkin dari di karyanya kan mungkin kawan-kawan udah pada tahu dan udah pernah lihat gitu karya dari kawan kita Ilyas ini. Dia menggunakan pola-pola rebana juga, tabuhan-tabuhan pada rebana, dan itu memang tabuhan ciri khas dari daerah sana juga. Mungkin untuk penguat-penguat dari karya itu udah bisa dilihat lah dari konsep garapan musiknya, pemilihan instrumennya juga gitu. Mungkin segitu dari saya. Baik, terima kasih Ilyas sebagai pemateri kita pada hari ini dan juga teman-teman yang sudah memberikan tanggapan dan rekan-rekan sekalian. Mungkin langsung saja selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang untuk saya di sini memberikan 10 pertanyaan minimal untuk satu orang satu ya teman-teman, mungkin bisa langsung saja. Oke, Adel terlebih dahulu. Baik, pertama saya Adelia Shiva dari kelompok 4. Sini saya tertarik dari karya yang Ilyas ceritakan tadi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, garis hukum ini kan tentang garis yang terkurung yang dibatasi untuk keluar rumah atau lain sebagainya tadi kan. Nah, filosofi dari karya ini tuh sebagai perlawanan dan amarah dari si garis ini, atau sebagai suara penerimaan dan keikhlasan bahwa takdir yang dia dapat itu sedemikian rupa. Kalau untuk penyampaiannya ya, jadi dia tuh menyampaikan ibaratnya rintihannya lah, kalau kesah dia kenapa sih aku jadi tumbuh tubang gitu, kenapa sih aku terkurung gitu, bukan untuk perlawanan tapi menyampaikan apa yang dia rasakan. Baik, apakah sudah terjawab Adel? Ya. Oke, next selanjutnya Kak Jovan, boleh? Izin saya Jovan dari kelompok 1. Jadi saya ada yang saya penasaran Pak ya saya. Jadi tadi Ilyas menjelaskan sejarah dengan dia menjelaskan sejarah dari sumber Yesus tadi. Kan cara Ilyas itu ada salah satu tadi itu wawancara dengan tuannya ya, salah satu itu. Ada yang saya penasaran itu bagaimana Ilyas itu memvalidasi kan
itu gitu, atau akan berbeda dengan yang zaman dulunya gitu. Gimana cara Ilyas memvalidasikan itu, apakah itu benar atau enggak, selain hanya dengan ketua? Bisa jadi saya nggak tahu, bisa jadi ketuanya itu juga salah kan, atau bagaimana, apakah tanya lebih dari sekolah? Ya mungkin untuk memvalidasi itu benar atau tidaknya. Jadi yang pertama itu saya itu tidak hanya bertanya kepada ketua saja, tapi bertanya juga kepada seniman tua yang sering membawakan lagu-lagu seperti ini. Dan saya juga menanyakan bagaimana sih filosofinya, kenapa Tunggu Tubang ini gini-gini. Oh ternyata emang hampir rata-rata semuanya malahan jawabannya sama. Tunggu Tubang itu saya memang seperti itu. Gitu. Jadi Nggak ada perbedaan pendapat, memang sama seperti itu. Mungkin kalau berbeda dia bukan semende, tapi mungkin adat yang hampir mirip dengan semende. Sudah terjawab, Bang Jovan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, yuk Kayla. Sebelumnya, ceritanya, saya juga dari Sumatera Selatan. Saya bangga karya ini jadi satu karya yang Ilyas. Terus pertanyaan dari saya, kenapa kita teman-teman khususnya Ilyas mengangkat Tubang ini sebagai karya? Apa yang dilihat dari Ilyas selain dari alasannya Ilyas dari Sumatera Selatan dan ingin memperkenalkan suku ini ke orang lain seperti itu. Terus sedangkan yang kita tahu mungkin kalau misalkan dibahas dari anak perempuan pertama yang tidak mewarisi harta dari keluarga, itu mungkin ada yang sama gitu, bukan menjadi suku saja. Untuk menjawab pertanyaan Kadela itu, alasan saya mengangkat Gadis Kungkung ini karena Tunggu Tubang ini sekarang ini udah jarang berlaku. Nah, untuk saya mengangkat ini mungkin untuk mengingatkan kembali adat semende ini ada loh, adat Tunggu Tubang, adat ciri khasnya Tunggu Tubang yang ada loh gitu. Jadi dengan mengangkat Tunggu Tubang ini sepertinya bakal menjadi topik yang gempar lah, karena sudah lama ada, tapi sekarang sudah mulai memudar gitu, sudah jarang yang menerapkan Tunggu Tubang ini. Walaupun sebenarnya Tunggu Tubang ini kayak kurang pas aja di hati kan, anak cewek pertama nggak boleh kemana-mana, tapi yang namanya adat, kita melestarikan adat itu ya tidak boleh dirubah, peraturan dari sana seperti itu gitu. Apakah sudah terjawab atau belum, Kak? Atau masih ada yang kita tahan? Oke, sudah baik. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Eksa. Mungkin aku bertanya lewat musim yang dibawakan sama Ilyas ya. Di situ benar kan kalau misalnya di akhir musim itu Ilyas bawa ini dengan suasana yang menegangkan. Kenapa Ilyas itu memilih suasana yang menegangkan? Kenapa nggak kayak sedih atau makna aja? Coba. Nah, untuk suasana yang menegangkan ya. Kalau untuk suasana itu di bagian lirik itu saya menyampaikan suasana yang menyedihkan, seperti kayak mellow, terus tuh banyak nada-nada minor, semuanya nada minor. Nah, kemudian kenapa saya mengambil suasana menegangkan itu untuk apa ya? Memperkuat rasa yang rusak rasa yang hancur dialami oleh perempuan tersebut tuh. Tidak bisa kemana-mana, ingin meronta-ronta, jadi saya ibaratkan dengan suasana yang menegangkan itu gitu. Sudah terjawab. Baik, pertanyaan kelima, kita lanjut. Dito. Tadi kan di awal membahas adat istiadat secara Mungkin adat. bisa agak dikerasin suara. Di awal tadi kan menjabarkan adat Ilyas kan. Terus lanjut ke karya Ilyas Munus kemarin, dan lanjut ke tadi selipan pertanyaan Dela, bahwasannya jawaban Ilyas ini tidak dapat dirubah mungkin ya, adat itu kan.
kemarin kan saya nonton juga Munus Ilyas. Itu kan ada petik 9 mungkin ya, dan sebagainya dan lain-lain ya. Itu kan secara nggak langsung kan mengaransemen ulang musik tradisi itu. Mengaransemen kan. Jadi sebenarnya ini pelestarian atau malah merusak. Jadi Ilyas sendiri kan bilang adat yang toh tidak dapat dirubah. Secara nggak langsung kan mengaransemen ulang itu kan merubah yang udah ada. Karena pernah dikasih tahu dulu itu ke tokoh Bu Bandung kalau nggak saya. Dulu itu petikan itu bukan pakai gitar, pakai gambus. Tapi kenapa sekarang pada pakai gitar dan itu saja. Nah menurut Ilyas itu gimana? Jadi kemarin itu di Munus itu Ilyas itu merusak atau melestarikan budaya Ilyas sendiri? Mungkin dari teman-teman yang lain dari kelompok 10 ada yang bisa menjawab, membantu Ilyas. Oke, terima kasih. Jadi gini toh. Kalau menurut gua ya, adat yang dibahas tadi, kata Ilyas yang tidak bisa diubah itu kan adat lama, yang dimana adat itu yang beredar di masyarakat. Sedangkan kalau petikan ini kan musik yang dibawa oleh adat kan. Jadi kebutuhan Ilyas ini kemarin adalah ujian, yang dimana kebutuhannya membawakan musik daerah dari masing-masing, baik Sumatera ataupun apapun itu kan. Kalau Dito nanya mungkin merusak atau apa tadi, melestarikan. Kalau menurut gue itu jatuhnya bukan merusak sih, karena ketika kita mengaransemen musik, kan kita banyak sih yang beredar sekarang aransemen musik ini musik itu. Berarti semua orang kalau kita bilang itu merusak, semua orang yang mengaransemen itu merusak musik yang sudah ada. Itu kalau menurut gue ya. Justru kalau ketika kita mengubah musik atau mengaransemen musik, berarti kita ini jatuhnya yang pertama melestarikan, karena kita membawakan musik lagi kan. Yang kedua, berarti kita ada kegemaran di situ untuk suka lah sama musik itu. Kenapa kita bisa membawakan? Karena kita tertarik kan pada musik itu. Jadi mungkin gitu sih. Kalau dibilang merusak atau melestarikan musik tersebut. Oke, aku juga mau sedikit nambahin sih. Aku setuju juga sama statement yang diberikan oleh Regi, bahwasanya di sini Ilyas ini membawakan kembali, mengaransemen kembali musik tradisi yang ada di Sumatera Selatan. Itu dia tidak menghilangkan makna dari tradisi itu tersendiri. Gitu. Makanya kenapa aku setuju dengan Regi, bahwasanya di situ bukan merusak, tapi Ilyas lebih melestarikan kembali begitu adat yang ada di Sumatera Selatan itu. Mungkin ini ya bisa kita katakan berhubung kita ini kuliah di musik, kita memperkaya musik lah. Ya mungkin notabene itu musiknya flat gitu aja, dengan kita ngerti mungkin harmoni ataupun apa, kita menambahkan di situ. Ya tidak menghilangkan juga kelestarian musik itu seperti apa. Mungkin kita menambahkan aja di situ. Sudah? Gimana Dito? Ini belum terjawab. Terima kasih Reni yang sudah menegaskan pertanyaan dari Dito. Lanjut selanjutnya pertanyaan ke-7 mungkin. Wow, banyak sekali bertanya ya. Kita mungkin. Mungkin kalau untuk adat lain itu bukan anak perempuan ya, misalnya anak, jadi ada tunggu tumbang itu, misalnya di keluarga itu ada anak pertama, kemudian anak selanjutnya cewek. Nah
kan anak pertamanya cowok kan, tapi anak perempuan pertama di keluarga itu kan itu, nah, bukan anak pertama perempuan tapi anak perempuan pertama, itu yang membedakan. Jadi kalau di adat-adat lain kan mungkin misalnya anaknya cowok nih, nah warisannya jatuh ke cowok itu anak pertama itu. Tapi kalau Tugu-Tuba enggak, mau dia anak ketiga tapi dia anak perempuan pertama dari keluarga tersebut, tetap dia yang bakal dapat warisan, begitu. Baiklah, bisa dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8 dari Renata. Bertanya sebelumnya, kebetulan saya juga dari Sumatera Selatan tapi dengan suku yang berbeda. Nah, pertanyaan saya itu, apakah suku berbeda itu ketika tinggal juga di sana bakal kena budaya itu juga, anak pertamanya itu juga sebagai penunggu rumah lah bisa dibilang ya, atau justru lebih dibebaskan? Tapi kalau misalnya dibebaskan, apakah itu nggak jadi pengaruh untuk yang lainnya? Justru lebih kayak bisa dibilang mungkin pengaruh buruk ya untuk kebudayaan asli yang udah ada di situ. Nah, dan untuk pemusiknya, maksud Ilyas untuk mengangkat itu lagi itu apakah cuma sebagai pelestarian atau nunjukin opsi, karena budaya itu harus tetap ada kayak gitu terus. Nah, menurut Ilyas gimana? Oke, untuk pertanyaan pertama ya. Jadi untuk seperti Renata misalnya masuk ke daerah tersebut, tidak akan terlibat adat. Tapi misalnya kalau Renata dinikahi dengan cowok dengan adat itu, cowok Sunda misalnya. Nah maka adat itu akan berlaku kepada anak dari Renata, bukan kepada Renata, tapi kepada anak dari Renata. Gitu. Adat itu akan berlanjut dari cowok yang memiliki adat itu. Tetapi kalau cewek yang memiliki yang dari adat tersebut menikah dengan pria lain, itu tidak berpengaruh. Nah, boleh lepas. Tetapi kalau cewek Tugu-Tuba walaupun menikah dengan adat yang lain, dia akan tetap turun temurun Tugu-Tuba. Begitu. Kemudian untuk penyajian musik ini, selain melestarikan budaya sana juga, benar kata Renata, saya juga ingin menyampaikan bahwa adat itu emang sudah seperti ini dari sananya, tidak bisa dirubah. Mungkin seperti itu. Sebenarnya agak kurang di bagian gimana pengaruh dari suku lain tadi ke suku asli. Karena misal kayak saya gitu ya, saya dari suku yang berbeda, saya punya kebebasan untuk tetap tinggal di situ. Nah, bisa juga kena pengaruhnya sama yang suku asli kan. Kok dia bisa kayak gitu, sedangkan saya enggak. Nah, menurut diri sendiri gimana? Atau teman-teman yang lain? Ya izin Renata, tadi ingat kata Renata misalnya suku lain yang tinggal di Sumatera Selatan tersebut, apakah bakal terpengaruh yang suku-suku di Sumatera Selatan ini? Ya suku Sunda ini, apakah bakal terpengaruh dengan suku lain yang tinggal di sekitar mereka? Itu nggak akan terpengaruh karena mereka sudah apa sih? Udah mengikuti adatnya dari turun-turun dari kecil pun udah diajarin begitu, jadi dia nggak akan terpengaruh. Karena kalau misalnya Renata di situ nih misalnya, ya Renata bebas di sini, mereka tidak ada struktur sosial. Mungkin ditambahin sedikit ya. Jadi kayak gini, kalau ditanya satu pautnya sama kayak Renata dari luar suku Sunda ya. Ketika Renata melakukan hal di luar dari Tugu-Tuba tadi, saya ambil contoh seperti inilah. Ini sorry ya agak bawa agama, soalnya kita kan di sini ada agama yang berbeda nih, seperti agama Islam, Kristen dan lain-lain. Ketika agama Islam ini melakukan ibadah ataupun ambillah azan, yang dimana itu pasti kedengaran tuh sama agama-agama lain. Ketika dia tidak mempermasalahkan itu,
seperti biasa aja kan, nggak terlalu pengaruh apapun. Itu pun sebaliknya, kecuali ada oknum yang emang dia melakukan kesengajaan provokasi antara agama itu. Mungkin kayak gitu juga untuk suku budaya yang Renata tanya tadi. Itu sih mungkin. Cukup. Oh iya, boleh sedikit menambahkan. Mungkin yang dimaksud dari Renata itu kan karena kita sebagai pendatang baru di suku Semendo itu, tapi kita tinggal di situ. Nah, menurut Renata kan itu ngikutin enggak gitu kan. Nah, kalau menurut saya ya kamu tetap di suku kamu aja, karena kamu nggak ada hubungan tertentu dalam suku Semendo itu, kecuali kamu kata Ilyas tadi menikah dengannya atau ada yang turun temurun. Ya, benar. Setuju sih. Mungkin ada tambahan lagi dari Ilyas ya? Ya benar yang disampaikan oleh Cici. Artinya tidak akan ada pengaruh apapun itu kecuali kita suku yang berbeda menikah atau ada hubungan sesuatu gitu ya, jelas dengan suku Semendo itu sendiri begitu Renata. Baik, selanjutnya ada 2 pertanyaan terakhir ya. 2 pertanyaan terakhir mungkin siapa? Ipen. Saya kak. Izin masuk. Ya. Maaf. Izin masuk. Saya mau nanya sama Ilyas. Terus sekaligus minta pendapat aja sih. Nah, kebetulan saya juga sukunya sama Semendo juga. Di sini kalau dalam konsep Maaf sebelumnya kayaknya kurang kedengeran. Boleh tanya di sini agar Ilyas bisa mendengar dengan bagus. nyalain kamera. Boleh masuk ke depan aja. Oh. Boleh masuk ke depan aja sih, bisa pakai mic soalnya kita ada bergabung dengan suara. Oh iya, boleh sambil ya sama tadi. Di sini ya Pak. Izin masuk. Di sini saya mau nanya sama Ilyas sih sebenarnya. Sebelum saya juga tadi udah sempat cerita, kebetulan suku saya sama Ilyas, Semendo juga. Tapi di sini saya mau minta pendapat juga sama Ilyas. Di sini saya bukan menentang ataupun nggak melestarikan adat. Tapi jujur kalau di tradisi suku Tunggu Tubang ini, walaupun Tunggu Tubang ini, walaupun saya asli orang Semendo, tapi saya bukan kurang paham, tapi saya kurang menyetujui karena saya merasa nggak adil. Kenapa cewek yang pertama itu dibebankan ke dia gitu loh. Dia terkurung, dia nggak bisa bebas, dia nggak bisa kemana-mana. Walaupun tapi dari segi harta memang saya akui Tunggu Tubang wanita itu dia mendapatkan harta yang paling besar. Menurut saya itu nggak adil. Karena apa? Kalau bisa ditarik kesimpulan dari konsep dalam menjaga keluarga, menurut saya kenapa harus wanita gitu? Kan ada anak cowok lain gitu kan, ada banyak anak-anak lain gitu. Kenapa nggak kita urusin bareng-bareng gitu? Misalnya kalau mau ngurusin orang tua itu nggak harus bergantung sama cewek yang tertua tadi gitu. Bisa gantian, bisa anak cowok yang pertama, bisa anak cowok yang kedua gitu. Terus juga untuk konsep pembagian harta itu bisa juga dibagi secara merata dan adil. Menurut saya seperti itu sih. Dan saya mau bertanya ini kepada Ilyas sesama suku Semendo. Menurut Ilyas gimana kayak tanggapan saya? Ini jujur murni tanggapan saya sendiri sih sebenarnya. Karena jujur di Tunggu Tubang ini, walaupun saya Semendo, tapi saya kurang mendukung